Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kali ini saya akan menceritakan kisah inspiratif tentang kisah inspiratif salah satu orang yang diceritakan dalam surat Yasin. Nama beliau adalah Habibun Najjar. Kisah inspiratif hari ini adalah tentang sifat berani Habibun Najjar membela kebaikan dan kebenaran sehingga nyawanya menjadi taruhannya. Kisah inspiratif ini diceritakan oleh Al-Quran dalam surat Yasin. Kisah ini terjadi di daerah Antokia yang berada di negara Turki, yakni penduduk Antokia mendustakan utusan Allah, utusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka, yang mana kedua utusan ini membawa kabar tentang keesaan Allah dan melarang penduduk Antokia untuk menyembah berhala. Dikarenakan penolakan penduduk Antokia kepada dua utusan tersebut sangat keras, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus satu lagi utusan kepada mereka untuk memperkuat dakwah dua utusan tadi. Adapun ketiga utusan tersebut bernama, yang pertama adalah Sodik, yang kedua Masduk, dan yang ketiga Syam'un. Melihat ada satu lagi orang yang membantu dakwah dua orang tersebut, penduduk Antokia semakin marah dan berjanji akan melempari ketiga orang tersebut dengan batu jika tidak menghentikan dakwanya. Penduduk Antokia marah kepada ketiga pendakwa tersebut dikarenakan mereka selalu merasa sial dalam melakukan apapun. Jadi mereka ini merasa sial karena adanya dua pendakwa yang membawa kabar tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang mereka untuk menyembah berhala. Padahal kesialan mereka dikarenakan mereka menyembah berhala dan enggan menerima ajakan dari ketiga pendakwa tersebut. Namun di antara kebanyakan penduduk Antokia yang enggan menerima ajakan para pendakwa, ada seorang yang bernama Habibun Najjar menerima ajakan para pendakwa tersebut dengan semangat yang tinggi. Habibun Najjar menyadari bahwa Tuhan yang selama ini disembah, yakni patung, tidak dapat memberikan kemanfaatan yang berupa rezeki, kehidupan, dan lain sebagainya, dan memberikan kemudahannya, dan hanya memberikan kemudorotan, yakni menyiksa kepada siapapun. Habibun Najjar menyatakan keislamannya di depan banyak penduduk. Setelah Habibun Najjar masuk Islam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Habibun Najjar menjadi tembok penghalang bagi ketiga pendakwa dari serangan para penduduk. Bukan hanya menjadi tembok penghalang, Habibun Najjar juga mengajak para penduduk untuk bisa menerima ajakan para pendakwa tanpa meminta apapun daripada para penduduk, yakni mereka ini, para pendakwa ini ikhlas tanpa meminta sepeser pun upah kepada mereka.
pada saat Habibun Najjar membantu dakwah ketiga pendakwa tersebut, penduduk Antokia makin marah dan semakin menyiksa dan menyerang Habibun Najjar, dan juga menyerang para pendakwa dengan melempari mereka batu, dan para penduduk mengeroyok Habibun Najjar dengan melempari batu dan menginjak dada dan perutnya hingga isi perutnya keluar semua. Pada akhirnya Habibun Najjar karena dapat siksaan yang luar biasa, yang mana isi perutnya keluar semua karena diinjak-injak dadanya dan perutnya, beliau meninggal dalam membela kebenaran, dan beliau masuk surga dan menjadi orang yang sangat mulia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kuatnya iman dan kegigihan dalam mempertahankan keimanan meskipun nyawa dan dirinya menjadi taruhan. Setelah Habibun Najjar meninggal, para penduduk semakin menggila dalam menyembah berhala dan semakin ganas dalam menyerang ketiga pendakwa tersebut, sampai-sampai mereka menantang dengan berkata, "Mana bukti kalau ajaranmu benar, dan akan ada siksa bagi kami yang durhaka kepada Tuhanmu." Tak berselang lama, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka angin yang begitu kencang sekaligus hujan petir untuk menghancurkan para penduduk Antokia tersebut. Pada akhirnya penduduk Antokia hancur dan mati semua karena mereka terkena azab sebab mereka menantang. Bukan hanya menantang, mereka tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menantang Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa mana azab yang akan mereka berikan kepada penduduk Antokia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghanguskan mereka, membumi hanguskan mereka dengan adanya hujan lebat beserta petirnya. Ini adalah foto reruntuhan penduduk Antokia. Cerita ini saya dapatkan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Syekh Ali As-Sobuni. Tulisan ini saya tulis di blog saya. Alamatnya adalah www.keilmuan.id. Saya ulangi lagi, blog saya www.keilmuan.id. Siapa yang mau membaca atau mendapatkan informasi tentang ilmu agama atau cerita para ulama yang mempunyai keteladanan, maka silahkan kunjungi blog saya di www.keilmuan.id. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.